Latar belakang dari studi kasus yang saya ambil yaitu Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah memvonis pilot pada perusahaan asuransi jiwa yaitu PT Prudential Life Asuransi atas gugatan yang telah diajukan oleh mantan konsultan agen asuransinya yang bernama Lee Boon Siong. Kasus bermula dari perjanjian keagenan pada tanggal 1 Juli tahun 2000 antara Prudential dengan Lee Boon Siong. Nah, di antara keduanya terdapat beberapa alasan mengapa keduanya itu dilibatkan dalam Mahkamah Agung ini. Kasus bermula dari sesuai perjanjian keagenan tersebut, Lee Boon Siong mempunyai hak untuk menagih pelunasan kewajiban terhadap Prudential, tetapi sebaliknya, Prudential tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar hutang kepada Lee Boon Siong, sehingga Prudential tetap saja melalaikan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Maka dari sini Mahkamah Agung langsung turun tangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Yang kedua, langkah-langkah yang telah diambil oleh kedua belah pihak ini adalah mereka melaporkan segala bentuk permasalahannya kepada Mahkamah Agung dengan harapan dapat terselesaikan dengan baik. Pada putusan akhir pada tanggal 7 Juni 2004 membatalkan keputusan pilot Prudential tersebut dengan alasan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat telah salah dalam menerapkan hukum karena sengketa tersebut tidak dapat dibuktikan secara sederhana dalam menafsirkan pengertian utang dalam pilot tersebut oleh Mahkamah Agung. Yang ketiga, hasil akhir atau konsekuensi yang didapat. Yang pertama, menafsirkan utang pada pasal 8 ayat 4 UUK PKPU, pasal 8 ayat 4 UUK PKPU yang menyebutkan bahwa permohonan pernyataan pilot harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratannya untuk dinyatakan pilot sebagai dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 yang telah terpenuhi. Yang kedua, permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan pasal 2 ayat 5 UUK PKPU. Dalam hal ini, debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik. Permohonan pernyataan pilot hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan serta mempertimbangkan undang-undang lainnya agar tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Dari studi kasus yang telah kita lihat tadi dan materi yang telah kita pelajari tentang kepailitan dan penundaan pembayaran tadi, kita bisa mengenal apa saja jenis-jenis dan perangkat apa saja yang ada dalam kepailitan atau penundaan pembayaran. Nah, ketika kita memiliki suatu perusahaan dan atau kita bekerja dalam perusahaan, kita harus tetap berhati-hati dan selalu mematuhi segala bentuk peraturan dalam perusahaan tersebut, sehingga tidak ada yang namanya kepailitan atau penundaan pembayaran agar perusahaan tersebut tetap dapat berjalan dengan baik. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.